Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada kita. Sering kita mengenalnya dalam surah Al-Qadar. Al-Qadar yang artinya adalah apa? Al-Qadar itu artinya adalah sebuah keagungan, kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr." Surah ini terdiri dari 5 ayat. Artinya penamaannya diambil dari kata dalam ayat yang pertama, Al-Qadar, yang artinya kemuliaan, yang artinya keagungan. Di mana kita mengenal Al-Qadar ketika dikaitkan dengan Lailatul Qadar, itu adalah salah satu malam di bulan Ramadan. Di mana pada bulan itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, dan tentunya kita sebagai umat yang beriman maka kita menjalankannya. Utamanya ketika dalam keterangan hadis bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, yang dalam keterangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapatinya tapi dilupakan. Maka ada keterangan Rasul dipinta untuk mencarinya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka kita sering menyebut dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah bulan yang dimana hari-hari itu sangat-sangat penting karena ada malam Lailatul Qadar, malam yang mulia, malam yang agung, di mana dijelaskan di sini malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa lama? 83 tahun. 83 tahun. Kurang lebih 83 tahun. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami anzalna, telah menurunkanlah kami padanya. Hu-nya di sini adalah Al-Qur'an fi lailatul qadr, pada malam Lailatul Qadar. Nah, memang di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan turunnya Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Dari mana kita bisa ketahui malam Lailatul Qadar itu adalah bulan Ramadan? Karena di ayat yang lain Allah menurunkan Al-Qur'an pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Jelas dari sini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Kapan malam Lailatul Qadar? Ya, satu malam di bulan Ramadan, karena di ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah yang gandeng dengan surah puasa, di bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Qur'an. Cuma dari dua keterangan ayat ini, baik inna anzalnahu fi lailatul qadr dengan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, ini tentu menjadi diskusi di kalangan ulama. Apa yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan? Bukankah turunnya Al-Quran kepada Rasul tidak semua pada bulan Ramadan? Artinya tidak pada malam Lailatul Qadar semuanya. Ada yang bukan pada malam Lailatul Qadar, ada yang bukan di bulan Ramadan. Maka
Sebelum kemudian menjelaskan ini, kita harus pahami dalam keterangan bab, misalnya dalam kajian ulumul Quran tentang nuzulul Quran, itu memang diatur untuk menjembatani diskusi berkaitan dengan turunnya Al-Quran. Maka memang ada fase di mana Al-Quran itu turun sekaligus, ada fase di mana Al-Quran itu turun berangsur-angsur. Nah, surat Al-Qadar ayat yang pertama ini sebetulnya menjelaskan bahwa ini adalah surat atau ayat yang menunjukkan bahwa Al-Quran turun sekaligus, tapi sekaligus dari Allah ke malaikat Jibril. Ada satu pendapat. Jadi ada fase di mana Allah menurunkan seluruh Al-Quran ke malaikat Jibril, atau dalam keterangannya dari Lauhul Mahfuz kemudian ke Baitul Izzah sekaligus. Barulah kemudian dari Baitul Izzah kemudian ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, barulah berangsur-angsur, dicicil, bertahap. Ada juga bisa dipahami bahwa yang dimaksud di sini bahwa tidak saja sekedar turunnya Al-Quran dari Allah kepada malaikat Jibril sekaligus, tapi juga merupakan pada malam Lailatul Qadar ini adalah malam di mana Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan melalui malaikat Jibril wahyu yang pertama. Apa Pak? Wahyu yang pertama kalau boleh apa? Iqra, surat Al-Alaq itu. Dalam satu peristiwa di Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil. Nah, disinilah kalau kita kaji dalam tata bahasa, Allah Subhanahu wa taala jelas menurunkan Al-Quran melibatkan dan mengikut sertakan pihak lain. Siapa yang terlibat Allah menurunkan Al-Quran kepada kita? Tentu malaikat Jibril, Nabi Muhammad, kemudian barulah sampai kepada umatnya dan sampai kepada kita. Itulah kenapa di sini diungkapkan dengan istilah inna. Inna, sesungguhnya kami, anzalnahu, telah menurunkanlah kami Al-Quran di Lailatul Qadar. Allah menyebut dirinya kami. Kita percaya bahwa yang menurunkan Al-Quran adalah Allah, hanya Allah semata. Tapi di sini Allah menyebut dirinya kami. Selain dalam rangka untuk keagungan dan kemuliaannya, ini menunjukkan bahwa ada keberpihakan, maksudnya ada keikutsertaan pihak lain. Jadi biasa Allah kadangkala memang menyebut dirinya dengan kami, bukan menunjukkan bahwa Allah itu banyak. Kalau kami kan banyak, berarti lebih dari satu, berarti Allah lebih dari satu. Tidak. Dalam ayat lain misalnya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-dzikr, Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami pula lah yang menjaganya. Allah menurunkan Al-Quran melibatkan pihak lain, termasuk juga di dalamnya adalah dalam menjaga Al-Quran juga melibatkan pihak lain. Pihak lain siapa yang menjaga Al-Quran? Ya tentu di dalamnya adalah dari mulai malaikat, kemudian Rasul, sampai kemudian kita yang menjaga Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Fi Lailatul Qadar.
Jadi pada malam Lailatul Qadar, malam atau satu malam di bulan Ramadan. Karena malam Lailatul Qadar ini begitu besar, begitu agung, biasa dalam Al-Quran biasanya ketika penyebutan yang besar, yang agung, yang maha dahsyat, itu biasanya diungkapkan dan diulangi dengan sebuah pertanyaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu semua apa itu malam Lailatul Qadar? Sama itu ketika menjelaskan kiamat itu sama itu, karena besarnya, dahsyatnya Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal. Jadi ini menunjukkan kedahsyatan peristiwa. Ini menunjukkan kehebatan dan keagungan kejadian. Nah, ini biasanya Al-Qur'an menggambarkan dengan ungkapan pertanyaan yang menunjukkan kebesaran, dan di lain pihak juga menunjukkan untuk kita mau memperhatikannya dengan baik supaya dapat perhatian, maka diulang ya, supaya mendapatkan penekanan maka diulang. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Di 84 tahun. Memang ketika digambarkan istilah alf, di sini juga tidak menunjukkan, bisa jadi tidak menunjukkan alf dalam definisi di angka setelah 999 atau sebelum 1001. Nah, mesti juga itu. Bisa jadi ini menunjukkan kebesarannya. Saking banyaknya, berapa, wah pokoknya 1000 dah. Misalnya 1000 itu menunjukkan tidak terhingga. Bisa jadi juga dalam menunjukkan itu. Dan dalam istilah lain, kalau merujuk asbab nuzulnya ini beragam. Ada yang menunjukkan misalnya ada kalangan, misalnya di asbab nuzul yang pertama, misalnya di sini dalam keterangan Ibnu Katsir, Ibnu Abi Hatim dan Al-Walid meriwayatkan dari Mujahid bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan seorang laki-laki Bani Israel yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala selama 1000 bulan, artinya tadi 84 tahun. Sampai-sampai kemudian kaum muslimin takjub dengan itu, sampai kemudian diturunkanlah ayat ini. Ada loh satu peristiwa yang lebih agung dari itu semua, yaitu satu peristiwa Lailatul Qadar. Artinya dia lebih baik dari bulan jihadnya Bani Israel itu. Atau dalam keterangan dikutip juga Ibnu Katsir dari Ibnu Jarir, dalam tafsir Ibnu Jarir diriwayatkan dari Mujahid. Dulu ada kalangan Bani Israel, ada seorang laki-laki yang sholat terus. Dari malam hingga subuh itu sholat terus. Bahkan kalau malam sholat, siangnya dia berjihad, berperang di jalan Allah. Dia melakukan itu sampai lebih dari 80 tahun. Maka sering disebut dengan 1000 bulan tadi. Maka kemudian turunlah ayat ini yang menunjukkan bahwa ada kebesaran lain selain aktivitas yang pernah dilakukan oleh seorang laki-laki yang pernah di malamnya sholat dari malam sampai subuh, siangnya untuk jihad berperang di jalan Allah. Yaitu apa? Yaitu amalan pada malam Lailatul Qadar. Nah, inilah malam Lailatul Qadar. Maka sering kita artikan di sini adalah sebuah aktivitas yang dimana aktivitasnya adalah aktivitas yang membawa kebaikan setelahnya. Nah, kebaikan tidak saja bagi diri sendiri ya, tapi kebaikan juga bagi sesama dan masyarakat pada umumnya. Maka 3 ayat ini memberikan sebuah gambaran turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, di mana malam tadi malam yang mulia, karena Al-Quran turun
pada malam yang mulia, maka tampaklah kemuliaan Al-Quran. Esensinya adalah pada bagaimana Al-Quran mulia. Al-Quran karena turun pada waktu yang sangat mulia, di mana waktu itu lebih bagus daripada 1000 bulan, maka yang turun adalah Al-Quran. Maka untuk kita bisa memastikan kebaikan kita dalam menjalani kehidupan, bahkan tahun demi tahun, tahun demi tahun, tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quran. Dari sini juga kita bisa lihat bahwa fase turunnya Al-Quran ada dua. Fase sekaligus, itu dalam istilah ulumul Quran itu adalah munajjaman, sekaligus dari Allah Lauhul Mahfuz kemudian ke malaikat Jibril ke Baitul Izzah. Barulah kemudian dari malaikat Jibril ke Rasul itu mufarraqan, bertahap, berangsur-angsur. Maka dalam kajian biasanya dalam bab nuzulul Quran ada satu hikmah. Hikmah nuzulul Quran mufarraqan ilan Nabi. Apa hikmahnya, Pak? Kira-kira turunnya Al-Quran itu berangsur-angsur. Berangsur-angsur berapa lama sih, Pak? Berapa lama ya? Kalau wahyu pertama turun Rasul usianya berapa? 40, kemudian wafat usianya 63 tahun, maka ya 23 tahun rata-rata. Kurang lebih 23 tahun lah wahyu turun kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pakar sosiolog itu banyak mengaitkan itu 23 tahun itu menjadi waktu yang setidaknya paripurna dalam melakukan proses pembinaan untuk pengembangan peradaban. Jadi Ibu, Bapak kira-kira belajar Al-Quran dari usia berapa? Misalnya 12 tahun. 12 tahun tambah 23 tahun. Jadi 12 tambah 23 usia berapa? 35. Kalau udah 35 tahun kemudian kok masih, nah itu berarti belum ada yang tuntas. Jadi fasenya kelihatan, Pak. Maka ada pendekatan penyajian tafsir itu, penyajian tafsir merupakan sebuah hiburan bagi Rasul, menandakan bahwa Allah senantiasa berada pada diri Rasul. Ketika Rasul mendapatkan masalah, Rasul mendapatkan jawaban, karena wahyunya itulah merupakan sebuah jawaban. Terus begitu. Di lain pihak, bagi Rasul meringankan, bagi Rasul itu merupakan sebuah kabar gembira, termasuk juga di dalamnya adalah sebagai solusi permasalahan umat, dan bagi umat ketika itu tentu akan lebih mudah. Kenapa? Karena apa yang dia dapatkan merupakan sebuah solusi dari permasalahan yang biasanya dia alami. Dia lagi dapat masalah, kemudian tanya Rasul, Rasul dapat jawaban. Tentu akan mudah diresapi oleh kalangan para sahabat atau generasi-generasi setelahnya. Tentulah begitu. Coba aja kita dikasih apa, Pak, kita sekarang peraturan apa gitu. Kalau dikasih sekaligus kan susah. Tapi kalau kita lagi ini ya, ternyata gini, ada loh, baca aja kalau Bapak mau itu, baca aja di peraturan di situ. Baru baca, baru mengerti, bisa. Tapi kalau tidak ada peristiwa, pertanyaan atau sebuah permasalahan yang terjadi kemudian merujuk, kurang bisa diresapi. Itulah alasan kenapa, atau itulah hikmah kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Hiburan bagi Rasul, penguat bagi Rasul. Sedih Rasul, pernah Rasul lama nggak turun-turun wahyu kepada Rasul. Bahkan Rasul menyangka bahwa Allah telah meninggalkannya. Apalagi di tengah kegelisahan dan kesedihan orang-orang yang dicintainya wafat. Khadijah wafat, gitu ya. Kemudian pamannya yang suka membela
wafat Abu Thalib, sedih luar biasa itu. Sampai kemudian turunlah surah Ad-Duha itu. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini menunjukkan bahwa hiburan bagi Rasul. Bagaimana ya, wahyu itu sebagai peneguh dan penguat perjalanan risalah Rasul. Di lain pihak, tentu memudahkan bagi umat untuk bisa memahami, menerima, meresapi, sehingga kemudian sesuai dengan berbagai aktivitas yang mereka alami. Maka adalah istilah asbab an-nuzul, peristiwa yang melatar belakangi ayat itu turun. Ini menunjukkan bahwa kita akan dapat lebih mudah untuk memahami ketika ada peristiwa-peristiwa itu bisa dipahami dengan ya, paham ya di sini bahwa Al-Quran diturunkan dua fase tadi, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah baru ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah kenapa selama berarti 23 tahun yang pada malam Lailatul Qadar itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat ke Baitul Izzah untuk Jibril kemudian mengecek, gitu kan? Setiap itu ibarat kalau kita misalnya sudah berapa wahyu yang saya turunkan? Oh itu. Oh sudah sekian ya. Yang ini taruh di sini ya, yang ini taruh di sini ya, ini setelah ini ya, ini setelah ini ya, gitu. Kenapa? Karena urut-urutan Al-Quran itu bersifat tauqifi. Urut-urutan Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan turunnya kemudian tidak sesuai kan? Apa Al-Fatihah dulu turun yang pertama? Tidak. Tapi Al-Fatihah ada di depan. Apakah An-Nas kemudian turun terakhir? Tidak. Wahyu terakhir Al-Maidah itu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina, jelas. Tapi kok An-Nas yang di belakang? Ini menunjukkan memang Al-Quran ya tidak turun sesuai dengan susunan Al-Quran. Tapi kemudian apa? Ya secara acak lah. Ada yang cuma setengah ayat pertama, 5 ayat pertama, ayat selanjutnya kemudian jauh setelahnya. Tapi Rasul kemudian dikawal, diawasi. Kemudian disampaikan oleh malaikat Jibril. Ini taruh di sini ya, ini setelah ini ya. Begitu juga Rasul ketika menyampaikan kepada para sahabat, maka Rasul pun juga menyampaikan ayat ini sambungannya ini. Surah ini setelah surah ini. Itu yang disebut dengan istilah tauqifi dan selalu diawasi oleh Allah melalui malaikat Jibril di setiap tahunnya, diangkat, dicek, dikoreksi. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kalamullah. Bahkan diancam ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau coba-coba menambah Al-Quran, mengurangi Al-Quran, merubah Al-Quran, atau ancamannya itu lakotona. Gitu. Jadi dalam Al-Quran dia itu dipotong gitu urat nadi atau urat leher Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau berani merubah, menambah atau mengurangi apa yang ada di dalam Al-Quran. Ini yang penting. Gimana sih Pak turunnya Al-Quran kepada Rasul? Ya caranya beragam ya. Kalau pelajaran-pelajaran dulu kita masih kecil, apa kira-kira Pak turunnya bisa melalui malaikat Jibril, tapi malaikat Jibril ya bisa jadi menyerupai manusia, gitu kan? Seperti halnya dalam peristiwa di Gua Hiro, kan gitu. Atau bisa jadi juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam dimensi Allah Subhanahu Wa Taala melalui apa? Melalui mimpi, melalui seperti halnya mendengar lonceng yang sangat keras, atau bisa jadi min waroi hijabin, atau dari terdengarlah suara dari balik tabir. Itu salah satu cara-cara di mana Rasul menerima wahyu.
Tapi kalau sekarang udah ngaku-ngaku mimpi dapat wahyu atau kemudian mimpi yang mendapatkan firman Allah melalui wangsit, tentu tidak. Artinya melalui baik apa namanya dia ngaku-ngaku mendapatkan suara yang lonceng yang sangat keras, dapat suara dari belaling tabir atau dan lain sebagainya dan lain sebagainya, maka itu karena wahyu itu adalah cepat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia dipilih khusus kepada mereka yang disebut sebagai nabi dan rasul. Muhammad sebagai nabi sejak awal, Nabi Muhammad terjaga sejak lahir, ya toh? Maka dipilih. Nabi Muhammad terpilih, dijaga itu, atau dalam istilah lain sering kita mendengar kisah bahwa maksum, ya, bahwa hatinya dicuci dan dibersihkan itu, maka dijaga. Maka sejak kecil sampai remaja, sampai usia sebelum diangkat sebagai rasul, Nabi Muhammad dikenal sebagai orang yang jujur, orang yang baik, orang yang dikenal sebagai pribadi yang berakhlak mulia dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi ada satu kisah itu, misalnya Nabi Muhammad seperti halnya mungkin remaja-remaja lain pada umumnya. Pada suatu ketika Nabi Muhammad juga ikut bekerja, gitu ya. Belum diutus sebagai rasul. Pada suatu ketika semua kalangan remaja tadi kan dipinta untuk angkat batu. Yang lain angkat batu itu, wah udahlah buka baju saja, kemudian bajunya diselempangkan di sini baru ditaruh batu supaya nggak lecet, nggak sakit nih kan. Kemudian Nabi Muhammad pun ikut segera ketika itu, kemudian jangan, nggak boleh gitu ya, jaga oleh malaikat, jangan, tidak gitu kan. Maka kemudian itu pun tidak dilakukan oleh Rasul untuk membuka bajunya. Jadi sampai kemudian membuka bajunya saja tidak, ya, tidak. Ini menunjukkan bahwa penjagaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi. Ngaku-ngaku nabi sebelumnya, masa kecilnya, masa remajanya kok begitu, ya agak disayangkan ya. Misalnya sudah tua baru kemudian mengaku nabi, tapi kemudian mengaku rasul bahkan gitu ya, mendapatkan wahyu, tapi dilihat dia adalah ya masa mudanya, masa yang tidak pas, tidak jelas, dikenal tidak baik, lah itu sudah menandakan kecurigaan. Tapi herannya masih ada yang mau mengikuti, tapi nggak tahu itu kenapa kok mau mengikuti itu ya, kan luar biasa. Kemudian ada yang bertanya dulu Pak sampai sini. Tiga ayat yang pertama berkaitan dengan turunnya Al-Quran. Kita lanjutkan. Di ayat yang keempat, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Di mana tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Ini menjelaskan pada malam Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikah, turunlah malaikat. Warruh, ini juga ruhul amin. Warruh ini spesifik adalah malaikat Jibril. Turunlah malaikat-malaikat, termasuk juga di dalamnya adalah malaikat Jibril khususnya. Fiha, di dalamnya tadi hanya kembali kepada Lailatul Qadar. Nazzalul malaikatu warruh fiha. Jadi pada malam itu diturunkan malaikat-malaikat dan malaikat Jibril biidni rabbihim, karena izin Tuhan mereka, min kulli amr, dalam rangka untuk mengatur segala urusan. Inilah penjelasan tentang Lailatul Qadar, bagaimana mulianya. Jadi pada malam itu akan diaturlah segala urusan hamba, turun malaikat. Kalau kita dalam keadaan mendekatkan diri kepada Allah, wah,
tentu urusan-urusan kita diatur merupakan urusan-urusan kebaikan. Urusan yang menjadi titik balik untuk menjadi yang lebih baik, dan lebih baik. Ini digambarkan banyak malaikat yang turun di malam, di mana malam yang mulia itu, karena berkahnya yang begitu banyak. Dalam Ibnu Katsir dikatakan demikian. Pada malam itu turun malaikat yang banyak karena berkah. Tapi jangan juga kemudian dipahami dengan tanda-tanda apa misalnya, tanda-tanda hawanya. Gak bisa Kak dipahami Pak. Kayaknya malam Lailatul Qadar itu hawanya gak panas, gak hujan, gak bisa dipastikan. Di sini gak panas, gak dingin, tapi bisa jadi di Jepang salju. Masa turunnya hanya di Indonesia saja, di Jepang tidak, atau sebaliknya? Karena memang tidak berkaitan dengan hal-hal yang memang secara spesifik. Meskipun ada keterangan-keterangan hadis yang menunjukkan demikian, tapi sebetulnya itu tidak bisa dipahami sebagai wujud dari, ya tentu yang merasakan bagaimana dia mendapatkan malam Lailatul Qadar itu gimana sih? Ya dia tentu setelah dia mendapatkannya, maka dia menjadi lebih baik. Dia menjadi lebih baik tandanya. Kenapa? Karena dia mendapatkan keberkahan, dia mendapatkan titik balik untuk menjadi lebih baik. Gitu. Dia bertobat kalau sebelumnya melakukan kesalahan. Dia berkomitmen kalau sebelumnya belum menjalankan amal soleh yang terbaik. Atau bahkan dia meningkatkan kualitas dirinya kalau memang dirasa itu belum cukup untuk bisa dijadikan sebagai ya hasil dari apa yang dia kerjakan selama ini. Jadi poinnya, jadi nggak berkaitan dengan tadi. Biasanya kalau dikenal akan menemukan seperti halnya air itu agak sedikit mengendap. Wah, ada juga air sedikit mengendap. Ini kira-kira malam Lailatul Qadar lihat air, ada nggak yang mengendap, ada nggak yang itu. Tiba-tiba di rumah ketemu, waduh, ada yang mengendap. Ternyata istrinya baru bikin ager. Ada kaitannya. Jadi ini ya keberkahan kata Ibnu Katsir itu. Artinya di sini juga para malaikat turun bersamaan dengan turunnya berkah dan rahmat sebagaimana yang mereka pada waktu itu menurunkan Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwa luar biasanya pada malam itu di mana malaikat memberikan keberkahannya. Jadi jangan bilang bahwa sebetulnya kadang-kala orang bilang, wah malaikat Jibril sudah pensiun ini kayaknya gitu ya. Atau mungkin malaikat yang protes ini malaikat siapa nih? Rokib, Atid sini kan. Wah kami nyatet terus nih lama ini. Enak kamu udah selesai nih, jadi sudah nganggur. Sama itu malaikat, kasihan tuh Israfil nyabut nyawa tiap hari capek dia itu. Oh Israel ya. Kemudian kasihan tuh Israfil enak gitu ya mentiup sangkakala ya Pak ya. Belum kerja dia masih nganggur itu. Gak ada kaitan-kaitan itu. Karena memang malaikat ya alu nama yu'marun. Kalau dia memang tidak mendapatkan potensi akal seperti halnya manusia. Kalau memang dia punya akal pasti protes itu ya. Tapi yang paling malaikat senantiasa terus menjalankan peran dan fungsinya. Itulah kenapa kemudian kita dipinta untuk bergaul dengan orang-orang yang solih. Karena bisa jadi ada petunjuk Allah Subhanahu wa taala melalui tanazzalul malaikati waruh. Ya, akan hadir atau dalam istilah apa namanya? Istilah filsafat ilmu itu, keterangan kebenaran itu bisa jadi dari bayani, dari teks, atau burhani, dari akal kita, tapi juga bisa jadi dari irfani. Irfani itu kan dari kesolihan seseorang.
yang memang dia bisa mempertimbangkan, ada nilai-nilai fuad gitu ya. Makanya kita dipinta untuk meminta saran kepada orang solih, karena orang solih kadangkala pertimbangannya, kemudian sarannya itu ya pertimbangan dan saran dari ya Allah. Kenapa? Karena kebersihan hatinya, karena kesucian hatinya. Orang soleh dalam definisi adalah orang yang memang secara khusus dia senantiasa menjalankan syariatnya ya. Monggo. Tentang malam Lailatul Qadar, pernah dengar ada yang bilang bahwa tanda-tandanya itu bisa dilihat dari alam. Karena katanya cerah, tidak mendung, tidak panas. Kemudian juga ada yang bilang bisa dirasakan oleh yang mendapatkan. Apakah hadisnya di sini benar? Atau memang hanya perkataan ulama? Iya, hadis-hadis yang berkaitan dengan ya situasi alam itu bisa jadi benar. Karena tapi dalam peristiwa keterangan Rasul ya karena masing-masing mereka mengalaminya dan kemudian dia mendapatkan sebuah ekspresi. Mungkin para sahabat kemudian bertanya kepada Rasul, kemudian Rasul memberikan gambaran tentang amsal. Amsal itu kan perumpamaan ya. Perumpamaan berkaitan dengan situasi seperti apa sih yang sekiranya itu yang bisa menggambarkan seseorang berkaitan dengan kemuliaan keadaan tersebut. Ya untuk memberikan sebuah gambaran, ya tidak panas tapi tidak dingin, gitu kan? Itu kan sesuatu yang bisa jadi dalam arti ya nikmat, senang, enak, termasuk juga di dalamnya fenomena-fenomena alam yang lain. Tapi tidak bisa kemudian kita pahami bahwa dan kita klaim malam ini nih, ya, malam ini kalau di Bantul, bisa jadi di Sleman beda, bisa jadi di tambah lagi satu, belum lagi kemudian ada diskusi, waduh Ramadannya beda lagi ya toh. Yang sini ganjil, yang sana genap, yang genap ganjil dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu bukannya menyalahkan ada keterangan-keterangan tadi, ya itu bisa kemudian tapi diambil inti dari bagaimana keterangan tadi itu untuk menunjukkan kemuliaan, keagungan, rasa aman, ketenangan yang dialami pada masa itu. Nah, bagaimana kita merasa kemudian mendapatkan malam Lailatul Qadar itu? Ya setelah peristiwa itu akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang kita tempuh, di mana kebaikan tadi akan bernilai kebaikan yang sangat luas. Bagaimana mungkin Pak kita klaim sebagai orang yang mendapatkan Lailatul Qadar tapi pasca itu kita malah justru tetap menjalankan keburukan. Tapi saya ngalami apa? Fenomena gitu ini. Tapi kemudian sebetulnya saya dapat malam Lailatul Qadar. Tapi kemudian nggak berubah dalam dirinya. Ya, nggak berubah dalam dirinya. Nah, itu ya kan bisa jadi Pak, orang mengalami ini panas dingin tapi aduh tenang ya, perasaan sejuk ada Pak, perasaan tadi yang meskipun bagi orang-orang keadaannya adalah keadaan yang mungkin saja panas. Akhir-akhir ini kan panas sekali ya misalnya. Akhir-akhir ini misalnya fenomena ini Jogja panas misalnya. Tapi ada orang yang meskipun dalam situasi panas tadi, tapi dengan ini dia merasakan damai ya, tentram ya. Ya, karena ada peristiwa-peristiwa yang dialami. Maka di sini digambarkan dengan istilah salamun. Nah, salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, salamun pada malam itu penuh keselamatan, kesejahteraan hatta matla'il fajr sampai terbitnya fajar. Salam artinya di sini adalah penuh keselamatan. Sampai-sampai setan tidak mampu untuk masuk di dalamnya. Setan tidak mampu berbuat keburukan padanya. Oh, salam. Jadi, dia dapat itu sampai setan nggak bisa mampu menggoda dia sehingga kemudian dia berada pada kebaikan.
nggak bisa ganggu lagi. Nah, itu namanya tanda malam Lailatul, dia dapat malam Lailatul Qadar. Wah, luar biasa perubahan dirinya, luar biasa. Banyak sekali aktivitas-aktivitas yang belum dia lakukan, dia menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Nah, inilah menunjukkan ungkapan salam yang menunjukkan doa, menunjukkan keadaan, menunjukkan keselamatan, yang menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah Bapak Ibu semuanya, apa yang bisa kita ambil faidah sebelum kita akhiri. Yang pertama adalah dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan di sini bahwa kita bisa mengambil ibrah dengan memastikan bahwa Al-Quran senantiasa kita pegang teguh. Bagaimana kita bisa mulia? Satu-satunya adalah dengan Al-Quran. Itu penting. Kemudian yang kedua, ingat, dengan kita memuliakan Al-Quran, membaca Al-Quran, khafat bihimul malaikah. Ya toh? Cara bagaimana sih supaya kita bisa menurunkan Al-Quran, menurunkan malaikat dan mendatangkan keberkahan pada kita? Tilawah Quran. Baca Al-Quran, di mana dalam keterangan di situ khafat bihimul malaikat. Malaikat akan hadir, umpet bersama kita, kemudian bersama-sama kemudian mendatangkan keberkahan untuk kita. Ya, mudah-mudahan kita termotivasi dan juga mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan untuk terus berpegang teguh pada Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.